Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan gado-gado kreatif. Untuk trip kali ini kita akan membahas rute alternatif dari Malang menuju Lumajang via Gunung Bromo Ranupani. Kita start dari Desa Wringinanom, hampir sampai di Desa Gubuk Lakah kawan-kawan. Untuk jalur sekarang masih sedikit agak landai, sudah mulai nanjak, cuma landai ya. Nah, jalur ini termasuk jalur alternatif, bisa dilewati roda 2 maupun roda 4. Barusan kita lewati itu pom mini Pertasop ya, namun tutup untuk saat ini. Jadi kawan-kawan jika ingin menggunakan jalur ini sebaiknya dipenuhi dulu bahan bakarnya, karena nanti tidak ada pom bensin sampai nyampe di Lumajang kan kawan. Kita sekarang berada di Desa Gubuk Lakah kan kawan. Di sini rata-rata warganya adalah bertani dan juga pegiat wisata Gunung Bromo, jadi banyak penggiat ya. Jadi banyak jeep-jeep atau hardtop kanan kiri itu untuk wisata Gunung Bromo. Ini sudah mulai menanjak kan kawan. Untuk jalur ini pastikan kendaraan kawan-kawan sehat, terutama di sektor pengereman dan mesin, karena kita berada di jalur yang menanjak panjang atau bahkan berliku. Ini kebetulan ada kegiatan warga di sini di Gubuk Lakah ini. Biasanya di sini kalau ada yang punya hajatan dan lain-lain, hiburannya itu mungkin ada bandengan atau drum band atau dan lain-lain ya. Baik, kita dahului dulu ini pickup yang membawa bata ringan tadi. Ini jalurnya sebenarnya menanjak kan kawan. Kita lihat di kejauhan sana, itu sebenarnya tanjakan. Lihat kemiringannya rumah atau bangunan di samping itu bisa dilihat kemiringan dari jalan yang kita lewati ini. Untuk jalur ini termasuk jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat yang mau bepergian dari kota Malang atau Kabupaten Malang menuju Kabupaten Lumajang via jalur tengah, karena jalur lain, misalnya jalur selatan sekarang masih terputus, atau jalur utara yang mana jaraknya itu jauh, maka jalur tengah ini adalah jalur alternatif yang sangat pendek atau lebih pendek daripada jalur yang selatan ataupun utara kawan-kawan. Ini kebetulan ada kegiatan warga, kita berhenti sejenak karena ada kendaraan yang berpapasan. Ini posisi kita ada di tanjakan kawan-kawan. Kita lihat itu rumah-rumah di samping kita atau arah kamera kami itu ya kelihatan ya. Jadi bukannya saya ini menunduk atau nunduk, bukan, tapi memang kondisi jalannya yang tanjakan. Untuk jalur tanjakan ini biasanya kalau kendaraan matic roda 2 seperti yang di depan kita itu nanti akan sedikit mesinnya itu berteriak karena memang tanjakannya nanti panjang dan berliku kan kawan. Kalau matic saya sarankan seperti teman kita yang di depan itu tidak berboncengan ya, sendirian. Biasanya lebih enak kalau kendaraan matic roda 2 ya. Di sini didominasi kendaraan motor bebek sama motor sport atau trail juga untuk warga di daerah ini, Gubuk Lakah ini, karena disesuaikan dengan kontur jalan di daerah ini. Banyak sering terjadi remblong
di tanjakan itu, tapi biasanya arah berlawanan kan kawan, bukan seperti arah kita yang dari Malang menuju Lumajang, tapi dari arah Lumajang menuju Malang, terutama di tanjakan setelah tempat pemeriksaan tiket itu, karena memang tanjakannya panjang, curam dan juga berliku. Itu biasanya banyak kendaraan yang remblong karena sektor pengeremannya panas. Sektor pengereman panas itu biasanya kenapa? Karena pengereman dilakukan terus-menerus tanpa henti. Artinya setengah ngerem gitu kan kawan. Jadi sambil berjalan pengemudi tetap memegang rem atau mengaktifkan remnya. Itu kan kawan. Baik, di depan sana sebelah kiri nanti itu adalah rest area Gubuk Laka atau tempat terakhir parkirannya bis jika ada wisatawan yang menggunakan bis. Kemudian dari sini, ini sebelah kiri barusan, ini sekarang kemudian dari sini dioper menggunakan jeep terus naik ke atas, seperti itu kan. Karena jalur ini memang selain curam, tanjakannya panjang dan juga agak sempit sih kawan-kawan. Mungkin kalau kita lihat sekarang kanan kiri sudah dicor, sudah kalau di titik ini lebar. Jadi kalau saya simpulkan dari Malang menuju Lumajang ini mungkin nanti 20% jalannya di atas itu masih sempit. Artinya untuk papasan kendaraan roda 4 harus bergantian. Jadi gunakan klakson karena beberapa tikungan itu tidak terlihat. Jadi biar aktifkan klakson dulu. Kalau tidak ada balasan klakson, jawaban klakson dari arah berlawanan, berarti jalurnya kosong. Karena memang nanti ada kira-kira 10 apa 20% jalan ini masih sempit, terutama dari Jemplang. Jemplang itu nama daerah di mana di sana ada kafe 360 derajat atau rest area yang di atas, atau pertigaan di mana kalau lurus itu ke arah Lumajang, kalau turun ke kiri itu arah Gunung Bromo atau tempat wisata Gunung Bromo. Jadi dari Jemplang itu sampai ke Bantengan. Bantengan itu juga nama daerah yang mana daerah ini masuk ke Kecamatan Senduro, Desa Ranupani. Mungkin 1 kilo sampai 2 kilo ya jaraknya sempit. Kalau yang lain sudah mulai lebar seperti yang kita lewati sekarang, jadi kanan kiri sudah dicor. Artinya kalau berpapasan dengan kendaraan lain sesama roda 4 masih memungkinkan. Kalau yang 10-20% yang setelah Jemplang itu biasanya harus bergantian kawan-kawan karena jalannya sempit. Baik, kita sudah sampai di wisata Coban Pelangi yang barusan kanan ini. Ini sudah lama ya Coban Pelangi itu. Nah, dari Coban Pelangi ini kita melanjutkan perjalanan ke atas. Perjalanan kita sudah 8 menit berlalu ya. Nah, ini kita hampir sampai di daerah jalur berliku, banyak letter U-nya ya. Jadi berhati-hatilah, silahkan gunakan klakson kalian. Di sini juga pernah terjadi longsor parah ya. Sampai dilakukan proses pelebaran seperti yang sekarang ini. Sebelah kiri ini adalah baru ya. Itu proses pelebaran, pernah terjadi longsor parah dulu kira-kira berapa ya 2-3 tahun lalu. Ini kita menanjak berliku kan kawan, belok kanan, kita hampir sampai di mana, di tempat pemeriksaan karcis tiket bagi wisatawan yang akan berwisata ke Gunung Bromo. Nah, bagaimana dengan kita yang hanya lewat ya? Nanti ketika ditanya oleh petugas silahkan jawab saja hanya lewat mau ke Lumajang begitu. Namun jangan berbohong ya kawan-kawan. Kalau nanti seandainya kawan-kawan niatnya rekreasi terus bilang hanya ke Lumajang dan misal di atas ketahuan, maka denda akan dijatuhkan kepada kalian kawan-kawan. Jadi sebaiknya jangan berbohong atau sesuai dengan tujuannya saja. Misalnya hanya lewat mau ke Lumajang ya lewat, misalnya memang mau berwisata ya silahkan bayar tiket wisata dan biasanya tiketnya itu dipesan secara online. Sekarang sudah serba digital kawan-kawan. Baik, kita mulai tanjakan ini, sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang. Ini tanjakannya tinggi kan kawan, bisa dilihat ya. Mungkin tidak terlalu jelas, ini sepertinya agak datar, itu mohon maaf memang dari keadaan kamera kami ya yang memang
kurang bagus lah kalau menurut saya. Nah, kita hampir sampai di letter U ini ya. Ini kita sebentar lagi belok kiri letter U. Nah, curam ya. Seperti ini kan kawan. Nah, kalau di titik ini maka kanan kiri sudah jurang kan kawan. Nah, coba lihat ya. Nanti di deskripsi juga akan saya beri link untuk rute alternatif kebalikannya dari apa yang kita lewati sekarang. Jadi kalau sekarang kita dari Malang menuju Lumajang, nanti kita akan membuat tutorial juga dari Lumajang menuju Malang. Jadi kebalikannya dari jalur ini kan kawan, yang mana nanti didominasi oleh jalur turunan dari Jemplang menuju Kubu Klakah ya, atau yang kita lewati sekarang. Jadi kalau kita sekarang didominasi jalur tanjakan kan. Jadi kalau tanjakan itu lebih ke tenaga mesin atau kesehatan mesin yang menentukan. Tapi kalau turunan yang menentukan adalah kondisi pengereman kan kawan. Sering terjadi saya berpapasan dengan kendaraan terutama roda 4 yang bau kampas rem. Dan sebaiknya kalau sudah bau kampas berhenti saja sejenak. Jangan disiram kawan-kawan, jika terjadi remblong panas jangan disiram karena itu akan merusak kondisi dari rem kalian. Kita memasuki kawasan TNBTS, kira-kira 100 meter lagi kita akan memasuki di kawasan pengecekan tiket. Nah, kalau saya memang tidak di stop karena saya hanya lewat saja kan kawan, dan ini biasanya saya lewat seminggu 2 kali. Artinya petugas di sini sudah hafal dengan pakaian dan kendaraan saya. Nah, di sini tempat pengecekan tiket ya. Tempat pengecekan tiket. Kanan kiri jurang. Ini masuk di wilayah Coban Trisula kawan-kawan. Baik, kita lanjut perjalanan. Dari titik ini kita sudah masuk ke jalur yang mana didominasi oleh jalur tanjakan kawan. Ini sebenarnya jalur tanjakan. Kanan tebing, kiri jurang. Sebelah kiri pernah terjadi longsor kan kawan. Itu masih proses perbaikan, pengecoran kan. Nah, seperti ini tanjakannya tinggi ini kan kawan. Tanjakannya tinggi. Kita lihat. Nah, di sini ada pertigaan letter Y ya. Kita ambil yang kanan ya kawan, jangan ambil yang kiri terus turun karena itu nanti menuju ke desa Jarak Hijau. Maka kawan-kawan pasti akan kesasar itu. Kita ambil yang sebelah kanan nanjak kan kawan, bukan sebelah kiri turun ya. Ini tanjakan. Nah, ini belokan tanjakan. Ini kemarin terjadi pohon tumbang ya kan kawan. Kemarin terjadi pohon tumbang. Nah, biasanya kan kawan, ketika tanjakan terus berbelok, tenaga mesin biasanya lemah karena kita mengurangi kecepatan, otomatis RPM kendaraan juga akan berkurang. Untuk mengawali RPM itu maka biasanya kendaraan cenderung tenaganya berkurang gitu kan. Biasakan gunakan klakson kalian untuk melewati jalur ini demi keamanan kita bersama. Kalau kita menggunakan klakson maka kawan-kawan siap, dan juga dari arah berlawanan juga siap. Kalau seandainya dari arah berlawanan memberi kode klakson terus kita tidak menjawab, maka kita siap. Dari arah berlawanan tidak siap, artinya mereka mengira tidak ada kendaraan dari jalur yang berlawanan. Seperti itu kan kawan. Jadi kita harus saling memahami, mengerti bahwa berkendara di jalur tanjakan seperti ini maka harus bisa memberi kode. Salah satunya adalah dengan menggunakan klakson itu tadi kan kawan. Bahkan beberapa rambu itu mengingatkan di jalur ini gunakan klakson gitu kan kawan. Ini ya, kanan kiri sudah dicor. Ini sebenarnya tanjakan kawan-kawan tinggi, ini tanjakannya. Tanjakannya tinggi ini kan kawan. Kita lihat dari arah kamera itu sudah. Jadi dari saya kameranya lurus karena kebetulan kamera ada di kepala.
maka otomatis posisi tubuh kita itu sebenarnya mengikuti arah gravitasi ya, jadi menyudut. Kita lihat sebelah kanan adalah tebing, sebelah kiri adalah jurang. Santai saja untuk di jalur ini, jangan terlalu terburu-buru kan, karena memang jalurnya seperti ini agak berbahaya, terutama dari arah atas menuju ke bawah. Kalau dari arah bawah menuju ke atas ini murni tenaga mesin yang menentukan. Kalau dari atas ke bawah sektor pengereman yang menentukan. Biasanya kalau kendaraan matic kan kawan, kalau kendaraan matic karena di sana tidak ada rasio gigi rendahnya, karena dia sistem otomatis, maka sering terjadi remblong. Kalau kendaraan sejenis bebek, motorsport, trail, itu gunakan gigi rendah saja sudah bisa mumpuni untuk melakukan perjalanan menurun yang panjang. Tapi kalau matic, kalau tidak terbiasa, sebaiknya jangan kawan-kawan, karena risikonya sangat tinggi. Di titik ini memang rawan terjadi kecelakaan, maka tidak heran jika banyak rambu-rambu pengingat kanan atau kiri kita. Di kanan barusan ada gazebo, itu biasanya digunakan oleh kendaraan atau warga yang lewat jika ingin berhenti sejenak, misalnya untuk mendinginkan mesin atau merefresh pikiran. Karena terlalu jenuh berkendara, maka bisa digunakan itu untuk istirahat sejenak. Kalau saya sih terutama untuk mengistirahatkan kendaraan kita. Nah, karena kalau kita gunakan secara terus-menerus, apalagi sektor pengeremannya misalnya dipegang terus remnya, ditarik terus, maka akan mengurangi performa pengereman sehingga terjadi remblong seperti itu kan kawan. Sering terjadi seperti itu. Untuk melewati jalur ini sampai ke Lumajang sebaiknya tidak berkendara malam kawan-kawan. Kenapa? Karena penerangannya kurang. Apalagi jalurnya tanjakan seperti ini, terus tidak ada penerangan, terus misal musim hujan, itu tambah tidak enak ya. Kita sudah hampir di desa, nyampe di desa Ngadas kawan-kawan, desa terakhir yang berada di Kabupaten Malang. Itu tadi ada Gapura, selamat datang. Kita hampir sampai di perkampungan yang ada rumah-rumah warga yang ada di desa Ngadas ini kan kawan. Di sini didominasi oleh para petani sayuran, sayur kol, tomat, sayur kol, kubis, kentang, bawang pring dan lain-lain kawan-kawan. Dan juga banyak yang menjadi pemandu wisata atau jualan di tempat wisata di atas, di Bromo atau di bawah di kawahnya ya, di daerah Padang Pasir itu banyak pelaku wisata dari daerah desa Ngadas ini. Dan juga ada yang menyediakan jasa berkuda juga yang berasal dari desa Ngadas ini. Juga ada yang dari desa Ranupani, juga ada yang dari desa yang dari Probolinggo sana, atau dari desa Tosari yang ada di Pasuruan sana. Begitu kan kawan. Seperti yang kita lihat, sebelah kanan kita tebing, sebelah kiri adalah jurang. Kalau di daerah desa Ngadas ini jurangnya terlihat karena memang pepohonannya tidak terlalu padat. Kenapa? Karena tanahnya sudah dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Nah, ini kita sampai ya di desa Ngadas ya. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang, di mana di jalan di titik ini jalurnya sebenarnya sempit kawan-kawan. Ini sempit ini. Jarang terjadi pelebaran ya. Coba lihat, tidak ada, jarang ada cor kanan kirinya ya, karena memang jalannya ini memang sempit kawan-kawan. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang, seperti itu. Jadi berhati-hatilah. Karena keselamatan itu adalah nomor 1 bagi pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Seperti itu kan kawan. Dan di sini juga jalurnya berliku kan kawan, bahkan dari arah berlawanan tidak terlihat, sehingga perlu
kawan-kawan untuk selalu menggunakan klakson, mengingatkan kendaraan dari arah berlawanan bahwa kawan-kawan juga melintas di jalur ini. Desa selanjutnya setelah Desa Ngadas ini adalah Desa Ranupani, di mana Desa Ranupani itu masuk ke wilayah Kabupaten Lumajang kan kawan. Tepatnya Kecamatan Senduro. Jadi nanti kita akan melewati perbatasan antara Malang dengan Lumajang, yang mana perbatasan itu ditandai dengan adanya bangunan atau sejenis saya kok lupa namanya. Itu menandai bahwa itu adalah perbatasan antara Malang dengan Lumajang. Nanti kita lihat saja. Kita sudah melewati komplek perkampungan atau rumah-rumah penduduk. Ini sudah kosong lagi kanan kiri tebing. Mungkin 2-3 kilo ke depan adalah jemplang ya kawan-kawan. Kita bisa beristirahat sejenak di jemplang, misalnya berkenan untuk istirahat. Bisa juga langsung melanjutkan perjalanan. Kalau saya sering lanjut melakukan perjalanan. Ini kanan kiri tebing, kanan kiri jurang kan kawan. Jadi di sini berhati-hatilah ya, karena jalur ini juga tidak terlalu lebar dan di kanan kiri kita adalah jurang. Kita lihat itu kanan kiri adalah jurang. Kebetulan yang saya gunakan adalah motor sport, jadi untuk tenaga masih lumayan mumpuni ya kan kawan. Dan juga beberapa kali saya membawa Matic 125 Vario. Kalau berkendara sendiri enak, kalau boncengan maka agak sedikit teriak-teriak itu ngegasnya kan kawan. Jadi perlu diperhatikan itu. Kalau untuk sendirian enak, apalagi misalnya Matic yang 150 cc, tenaganya lebih besar itu kan. Tapi saya tidak menjamin untuk penggunaan bahan bakar antara Matic dengan motor sport ini. Kalau saya perhatikan biasanya lebih hemat yang motor sport kan daripada Matic. Seperti itu kan. Ini sebelah kiri kita tebing, sebelah kanan jurang. Kita sudah hampir sampai di rest area Jemplang. Di sana itu ada namanya Cafe 360 derajat atau melingkar, atau bisa disebut juga dengan hillside. Nanti kalau ingin masuk ke cafe itu dan naik ke atas maka harus bayar tiket kan. Ini lumayan curam, ini melingkar kawan-kawan, ini tanjakannya tinggi terus melingkar belok kiri. Gunakan klakson dari sini kan. Kemudian kita sudah melewati tanjakan. Nah, di depan itu adalah hillside. Di sini juga rest areanya lebar, bisa menampung beberapa kendaraan roda 4 kawan-kawan. Kebetulan saya berangkat ini sore kan kawan, jadi di sini sudah hampir sore. Ini kira-kira jam 4 sekarang kan, jam 4 sore ya. Ini banyak kendaraan parkir, istirahat, makan-makan juga. Ada truk juga, truk tebu balen itu. Nah, di depan ini ada 2 jalur letter Y ya. Jadi ada jalur yang ke kanan nanjak atau ke kiri turun. Nah, kalau ke Bromo maka ambil yang ke kiri turun. Tapi kalau ke Lumajang maka ambil yang ke kanan nanjak. Seperti itu kan. Seperti saya ini ambil yang ke kanan nanjak, kalau ke kiri turun itu menuju wisata Gunung Bromo. Itu nanti akan melewati padang pasir ya, yang mana sering terjadi. Kalau tidak terbiasa mungkin kendaraan sering slip kan. Nah, di titik ini adalah titik di mana jalurnya belum ada atau belum tersentuh oleh pelebaran. Jadi sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang. Kalau berpapasan antara roda 4 maka harus mencari beberapa spot yang lebih lebar. Seperti ini kanan lebar. Terus ini nanjak sempit. Kemudian nanti sebelah kanan agak lebar. Gitu kan kawan. Jadi harus bisa mencari spot-spot untuk berpapasan. Maka biasakan untuk menggunakan klakson. Nah, seperti ini kita papasan ya, ngepres sekali. Jadi antara roda 2 dengan roda 4 itu pas. Kalau sesama roda 4 maka dua-duanya harus turun dari aspal kanan kiri.
yang sebelah kanan turun ke kiri, yang sebelah kiri dari arah kita juga turun ke kiri, seperti itu kan kawan. Nah, kita masih berada di Kabupaten Malang kan kawan. Sebelah kanan kiri jurang itu, kalau tidak ada tumbuhan itu kelihatan sekali ya. Jadi kanan kiri adalah jurang. Dan di sini juga pernah terjadi kebakaran lahan ya. Sebelah kiri kita lihat itu banyak kayu-kayu kering, itu karena kebakaran kawan-kawan. Karena kebakaran. Kita lanjutkan perjalanan sudah kita tempuh selama 25 menit 28 detik. Seperti itu kan. Kanan kiri jurang. Dan barusan kita lewati ada proses pelebaran jalan, seperti itu kan kawan. Ini juga kita gunakan kecepatannya agak tinggi, tujuannya biar tenaga tidak ngempos ya. Nah ini karena ini nanjak ini kan kawan, melingkar nanjak ini, kemudian nanti notok belok kanan seperti ini kan kawan, belok kanan naik, ini kanan kiri jurang. Kita lihat ya, kanan kiri jurang, seperti itu kan kawan. Kita lanjutkan perjalanan kita sampai ini masih berada di Kabupaten Malang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Begitu kan. Ini jalurnya masih sempit ya, jadi kanan kiri belum dilakukan pengecoran, namun aspalnya lumayan bagus. Resikonya nanti ketika berpapasan. Jadi kalau berpapasan harus saling mengerti, sabar. Kita sudah hampir sampai di perbatasan kawan-kawan. Ini kanan kiri jurang. Sebelah kanan nanti ada bangunan kecil, itu mana ya? Sebentar. Nah, itu di depan kawan. Ini sebelah kanan ini itu adalah perbatasan. Nah, sekarang kita masuk ke Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang kan kawan. Tepatnya di Desa Ranupani, desa wisata yang ada di Lumajang. Seperti itu kan kawan. Itu ngepres ya. Saya berpapasan dengan roda 4 itu ngepres itu. Di sini dikatakan puncak bandengan, nanti di depan itu bandengan ya. Biasanya bisa digunakan untuk mencari spot foto atau di sini bisa melihat di sini atau di sana. Nah, ini adalah di mana? Ini adalah di Bantengan kan kawan. Ini adalah di Bantengan, tempat wisata yang ada di Kabupaten Lumajang, dikelola oleh Lumajang sendiri kan kawan. Di titik ini sudah mulai lebar, namun belum tersentuh oleh perawat pelebaran jalan. Namun di sini lebih aman karena kanan kiri tidak jurang tapi jalur biasa ya, lebar gitu. Kita hampir sampai di Desa Ranupani. Nanti di Desa Ranupani bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak, misalnya terlalu capek, atau beli makanan ringan sambil lalu menikmati indahnya pemandangan Ranupani ya, bisa kita lakukan di sana kan kawan. Karena di Ranupani nanti ada rest area yang luas, bisa untuk roda 2 maupun roda 4. Ranupani merupakan salah satu desa yang ada di penghujung Lumajang, Kabupaten Lumajang, di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, yang tepatnya Desa Ngadas, yang sama-sama berada di daerah Taman Nasional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Dan Ranupani merupakan salah satu desa dan satu-satunya desa yang bisa digunakan untuk akses mendaki Gunung Semeru. Dulu pernah ada dari arah jalur selatan Pronojiwo dan sudah ditutup kan kawan ya. Jadi sekarang untuk pendakian ke Gunung Semeru, jalan satu-satunya melewati Desa Ranupani. Dan di sana ada kantor TNBTS yang menaungi Gunung Semeru. Jadi nanti misalnya
tempat perizinan pendakian juga di sana, dan pendaftaran biasanya secara online kawan-kawan. Untuk sementara ini pendakian Semeru masih belum dibuka, jadi sementara masih tutup kawan-kawan. Namun kalau ada rekan-rekan atau kawan-kawan yang ingin ingin camping, bisa camping di Ranu Regulo. Ranu Regulo itu tepatnya berada di belakang atau sebelahnya Ranu Pani. Dan di sana tempatnya indah, luas, bisa digunakan untuk membangun tenda. Dan tiketnya kalau tidak ada perubahan, ya tiketnya murah meriah, 10.000 per kepala. Seperti itu kan kawan. Kita sudah mulai memasuk, itu ada papan selamat datang Desa Ranupani. Ini kanan kiri pertanian warga ya. Di sini biasanya ditanami kubis, sayur kol, bawang pring atau kentang ya, dan lain-lain. Kebetulan jalan yang kita lewati ini adalah jalur cor dan tidak terlalu curam sih kawan-kawan. Kalau di titik ini sampai di Kabupaten Lumajang nanti, atau ini sudah Kabupaten Lumajang sih, sampai di Kecamatan Senduro atau di daerah keramaian nanti tidak terlalu curam, jadi sedikit agak landai kan kawan. Mungkin hanya beberapa titik di desa ini, misalnya sekarang yang kita lewati barusan kita lewati, misalnya sebelah kanan tebing, sebelah kiri jurang, namun tidak terlalu ekstrim kawan-kawan. Ini adalah perkampungan Desa Ranupani. Biasanya di Desa Ranupani kesenian warga ketika mempunyai hajatan, misalnya menikah atau apa ya dan lain-lain, ada istilahnya bandengan atau ya apa ya. Biasanya bandengan itu, kalau kita menyebutnya biasanya bandengan, biasanya gelaran bandengan itu ada di tengah jalan raya, pas di depan rumah warga kan kawan. Jadi tutup total biasanya, namun biasanya itu tidak menutup akses warga yang lewat. Artinya nanti ketika ada kendaraan yang sudah ada di depan pas di hajatan itu, maka akan diberi akses lewat nanti. Seperti itu kan kawan. Jadi jika ada keramaian silahkan jalan saja pelan-pelan, nanti akan diberi akses oleh warga. Seperti itu kan kawan. Sering di sini ada hajatan itu ya, atau ada warga yang punya gawe lah kan gitu kalau bahasa Jawanya ya. Nah, kita sudah hampir sampai di Ranupaninya. Ranu itu danau ya kan. Ranupani, jadi Pani namanya ya. Ranupani berarti sebenarnya danau gitu kan. Di sini banyak ranunya sih. Ranupani, di belakangnya ada Ranu Regulo. Kalau akses menuju Gunung Semeru itu ada namanya Ranu Kumbolo, itu kan kawan. Jadi banyak ranunya di sini kan kawan. Nah, kita sudah hampir sampai ini. Nanti di depan sana kita belok kiri, kemudian terus sampai pertigaan, kemudian belok kanan kan kawan. Nah, ini kita belok kiri kan kawan, pelan-pelan saja ya. Di sini pernah terjadi banjir, ini sudah ada perbaikan selokan atau gorong-gorong kan kawan. Nah, di pertigaan ini kita belok kanan. Nanti di depan ada pertigaan kecil, bukan pertigaan sih sebenarnya, karena kita harus belok kanan. Kalau lurus itu masuk ke tempat wisata Ranupaninya kan kawan, atau rest areanya. Jadi sebenarnya di titik ini kalau mau ke rest area silahkan lurus saja itu. Kalau tidak maka kita belok kanan seperti ini kan kawan. Di sini ada masjid, bisa digunakan untuk sholat misalnya yang muslim ya. Kita lihat sebelah kiri itu, di sana ada rest area kan kawan. Itu adalah rest area, banyak bisa digunakan mobil-mobil untuk parkir. Untuk jalur ini kan kawan tidak perlu khawatir
kesasar karena memang jalurnya hanya satu. Gunakan saja jalur utama kan kawan, pasti tidak akan tersesat, begitu kan kawan. Nah sebelah kiri itu kita lihat itu ada danau, itu adalah Ranupania. Nah, itu kelihatan ya kan kawan, itu adalah Ranupani. Kita berhenti sejenak, ya, saya akan pasang ini apa namanya, barusan saya pasang jas hujan kan kawan, karena di depan mendung meskipun tidak hujan. Kenapa saya pasang? Karena saya tidak mau ribet pasang jas hujan di tengah hutan. Ini kita sudah mulai masuk hutan kan kawan. Hutannya itu panjangnya kira-kira 20 km ya. Jadi sepanjang jalur ini kita akan melewati jalur hutan yang sepi kan kawan. Dan untuk di titik ini ketika kita baru masuk hutan dari arah Ranupani, jalurnya memang agak sempit, namun sudah ada pelebaran ya, ada pengecoran. Nah ini kita melewati barusan terjadi tanah longsor. Di sini rawannya tanah longsor kan kawan, karena sebelah kanan yang akan kita lewati itu adalah tebing, sebelah kirinya jurang, seperti itu kan kawan. Ya, kita berpapasan dengan banyak kendaraan ya. Ini kebetulan sore kak, sore hari kawan-kawan. Sekarang kira-kira jam 4 lewat ya, jam 4 lewat 10 apa 15 ya barusan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sore sampai di Ranupani, maka keluar hutan itu masih sebelum maghrib kawan-kawan, sebelum maghrib atau sebelum jam setengah 6, begitu kan kawan. Kebetulan hari ini ramai kendaraan ya. Mungkin di sini untuk mendahului kendaraan lain, terutama untuk sesama roda 4 mungkin agak sulit ya, karena jalannya ngepres meskipun telah dilakukan pelebaran kan. Kita nanti akan berusaha dan mencoba untuk mendahului truk di depan ya kawan-kawan. Ya, tidak terlalu lama perjalanan kita. Sebenarnya kanan kiri sudah dilakukan pengecoran kawan-kawan, hanya saja kalau kita lihat di video ya, sebelah kiri dicor, sebelah kanannya itu guguran daun-daunan, sebenarnya itu cor juga. Nanti ketika berpapasan sesama roda 4 cukup itu kan kawan, tidak harus turun. Nah ini kita lewati titik longsor ya kan kawan barusan. Nah ini juga ada titik longsor, jadi memang di sini sering terjadi longsor kan kawan, terutama nanti ketika musim hujan, berhati-hatilah. Dan ketika musim hujan, kalau saya sarankan, kalau seandainya di depan sudah ada tanda-tanda hujan, sebaiknya menggunakan jas hujan. Nah ini kita lewati longsor lagi kan kawan, titik longsor. Kebetulan saya ini sudah menggunakan jas hujan kan kawan, karena saya tidak mau ribet untuk memakai jas hujan di tengah hutan, begitu kan kawan. Itu prinsip saya. Jadi kalau kita menggunakan jas hujan, suasana atau kondisi tubuh nanti menjadi lebih hangat kan kawan, tidak kedinginan. Saya biasanya kalau berangkat pagi, apalagi berangkat setelah subuh itu, hujan tidak hujan, saya menggunakan jas hujan kan kawan. Sebelah kanan kita ada bekas longsor kan kawan. Ya, jadi memang titik ini banyak terjadi longsor, namun nanti setelah mungkin berapa ya, 200-300 kilo ke depan sudah tidak ada rawan longsor. Ya, karena rawannya ganti ke kerawanan yang lain. Apa itu? Pohon tumbang kan kawan. Karena memang di tengah hutan ini, terutama posisi hutan lindungnya, yang mana hutan atau pohon yang tidak boleh ditebang sembarangan oleh masyarakat sekitar, biasanya pohonnya besar-besar kan kawan. Nah, banyak pohon besar itu yang kropos bagian bawahnya, begitu kan kawan, dimakan rayap. Jadi memang banyak pohon yang rawan tumbang, begitu kan kawan. Jadi berhati-hatilah ketika kita
melewati jalur yang mana sebelah kanan atau sebelah kiri ada pohon yang sekiranya sudah keropos bagian bawah, berhati-hatilah, terutama nanti ketika musim hujan atau misal ada angin. Seperti itu kan kawan ya. Kalau berkendara malam hari saya sarankan tidak melewati jalur ini kan kawan. Kenapa? Karena tidak ada penerangan sama sekali. Kecuali warga sekitar yang mana mereka sudah hafal rute, tikungan, tanjakan, bahkan lubang-lubang yang ada di jalan itu mereka sudah memahami. Kalau kawan-kawan hanya lewat 1-2 kali, sebaiknya tidak berkendara di malam hari. Karena jalurnya seperti ini. Ini kebetulan aspalnya tidak bagus ini. Ini belum dilakukan pembaruan aspal, hanya dilakukan proses pelebaran kanan kiri dengan proses pengecoran kawan-kawan. Nanti mungkin beberapa kilo ke depan ada aspal barunya ada. Nah, di sana mungkin enak jalannya. Namun di depannya lagi ada beberapa titik yang aspal lama. Seperti itu kan kawan. Jadi kalau saya sarankan lebih baik tidak berangkat atau melewati jalur tengah hutan itu di malam hari karena tidak ada penerangan sama sekali. Bagaimana jika kita menggunakan roda 2? Maka waktu sore, sebaiknya paling sore itu, kebetulan saya ini berangkat dari kota Malang, Marjopuro atau exit tol Malang, ini kita berangkat jam 3.30, maksimal jam 4 lah kawan-kawan. Kalau kawan-kawan berangkat dari Malang jam 5 atau setengah 5, maka saya yakini ketika sampai di hutan ini sudah malam atau sudah maghrib kan kawan. Jadi sudah mulai gelap, sudah mulai suruh. Begitu kawan-kawan. Kita nikmati saja perjalanan kali ini, kanan kiri hutan kawan-kawan. Alhamdulillah di sini kanan kiri juga sudah dicor, jadi sebenarnya jalurnya lebar dan juga ramai dengan roda 4 ya sebenarnya kawan-kawan. Ini ada truk roda 4 yang habis kecelakaan ya kawan-kawan. Kebetulan ini jalannya agak basah ya kawan-kawan. Mungkin pernah sebelumnya hujan sebentar ya kawan-kawan, agak basah. Berhati-hatilah kawan-kawan. Kebetulan untuk titik ini jalannya atau aspalnya masih baru kawan-kawan. Ini masih baru ini. Namun di depan nanti ada aspal yang lama berlobang juga, kadang ada kerikil atau pasir yang mana bisa membahayakan pengendara. Kenapa? Karena bisa terpeleset, terutama bannya yang sudah halus. Begitu kan kawan? Untuk kawan-kawan yang masih pertama kali lewat di jalur ini, mungkin nunggu teman saja, karena biar ada temannya ketika di dalam hutan. Jika terjadi misalnya ban bocor, mungkin bisa ada yang menolong. Karena sepanjang hutan ini tidak ada tambal ban kawan-kawan, tidak ada pom bensin. Itu yang perlu diperhatikan. Terutama kendaraan misalnya bannya yang bukan tubeless, ketika bocor maka akan langsung kempes kawan-kawan. Kalau ban tubeless mungkin masih bisa diusahakan ya, jadi kempesnya itu tidak terlalu cepat gitu. Tapi kalau non tubeless ya berhati-hatilah. Saya sendiri ketika berkendara lewat jalur ini sering bawa pompa angin yang mini kawan-kawan, pompa angin mini. Jadi sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, saya misalnya ban saya kempes, maka saya pompa saja. Begitu kawan-kawan. Sore-sore sambil menikmati jalan di sini, bisa sambil lalu mendengarkan lagu kesukaan kawan-kawan, tapi jangan terlalu keras ya, biar nanti ketika ada klakson dari kendaraan lain kita masih bisa mendengarnya. Begitu kan kawan. Setiap tikungan, ada beberapa tikungan yang memang
arah berlawanannya tidak terlihat atau maka sebaiknya gunakan klakson kawan-kawan. Jangan ragu untuk memberi kode klakson agar nanti kendaraan dari arah berlawanan juga memberi kode klakson. Nanti kalau sama-sama memberi kode klakson maka kita bisa siap, oh ternyata dari arah berlawanan ada kendaraan, begitu kan kawan. Namun jika kawan-kawan memberi kode klakson dan arah berlawanan tidak menjawab, maka dari arah berlawanan mereka siap, oh di depan ada kendaraan. Namun kawan-kawan sendiri karena tidak ada balasan klakson maka bisa menyimpulkan, wah sepi ini di depan. Seperti itu kan kawan. Jadi sebaiknya saling memberi kode klakson. Seperti itu kan kawan. Kalau tikungannya yang terlihat tidak masalah. Kadang jalur ini juga ramai dengan kendaraan roda 4 kan kawan. Terutama truk balen atau truk yang pulang dari antar barang. Kalau musim tebang tebu di sini ramai kawan-kawan. Saya beberapa kali review kirim tentang video misalnya berpapasan dengan truk, ada yang sampai 10 truk, 15 truk seperti itu kan kawan. Mereka berombongan biasanya, jadi tidak hanya satu truk, biasanya minimal 2-3 truk gitu kan. Karena jalur ini sudah mulai lebar, aksesnya mudah. Barusan kita papasan dengan sesama kendaraan roda 2 dari arah Lumajang menuju Malang. Untuk review sebelumnya saya sudah mereview dari arah Lumajang menuju Malang. Untuk saat ini kita mereview dari arah Malang menuju Lumajang. Kebetulan di titik ini, kita lihat di sebelah kiri ada tebing, sebelah kanan tebing, sebelah kiri jurang ini pernah saya hitung kira-kira ini sudah sampai di pertengahan hutan kan. Jadi kita sudah melewati hutan 10 km lebih. Jadi masih ada 10 km lagi menuju perkampungan Desa Burno kan kawan. Perjalanan kita lalui 47 menit berlalu. Jadi perjalanan dari kita start ambil video tadi belum 1 jam kawan-kawan. Karena memang saya tidak berhenti, artinya perjalanan full non-stop biar lebih cepat nyampainya di tujuan, begitu kan kawan. Kita lihat kanan kiri dihiasi dengan rimbunnya pepohonan, baik itu pohon yang besar ataupun yang kecil, dan juga rimbunnya rerumputan, begitu kan kawan. Nah di titik ini hati-hati, ini agak tikungan tadi ke kiri sekarang ke kanan, dan kebetulan aspalnya juga tidak terlalu bagus. Ketika proses pelebaran kemarin atau pengecoran kanan kiri, aspalnya tidak diaspal ulang, begitu kan kawan. Jadi memang jalannya tidak terlalu bagus. Barusan ini kita bisa melaju lagi, kebetulan ini aspalnya masih lumayan bagus dan agak jalurnya lurus, begitu kan kawan. Beloknya sedikit saja, jadi masih bisa melaju kalau di sini. Berhati-hati, ini di depan belok kiri lagi, agak tajam ya kan kawan. Dan di sini banyak material pasir dan jalannya bergelombang. Itu lihat jalannya bergelombang kan kawan. Banyak material pasir kerikil itu yang ini di tikungan juga sangat membahayakan roda sehingga mudah terpeleset, begitu kan kawan. Di tikungan jangan terlalu cepat karena jalannya yang di titik ini agak sedikit bergelombang. Kalau roda 2 sangat terasa sekali. Karena awalnya jalan ini bawahnya adalah cor, kemudian diaspal, begitu kan kawan. Untuk kanan kiri memang murni baru selesai proses pengecoran tahun kemarin.
Kita di sini kan kawan, saya channel ini Gado-Gado Kreatif sebenarnya fokus kita bukan di jalur rute alternatif ini. Fokus kita sebenarnya di tutorial kawan-kawan. Jadi memang saya membahas tentang tutorial elektronik, pemesinan, ya teknik pupuk, teknik pemesinan freeze seperti itu, juga beberapa teknik alat berat, dan yang pasti juga otomotif gitu kan kawan. Makanya saya beri nama Gado-Gado. Jadi memang yang dibahas itu multi disiplin ilmu begitu kan kawan. Banyak yang kita bahas, apa yang saya kerjakan itu akan saya dokumentasikan, kemudian saya upload di YouTube begitu kan kawan, ceritanya seperti itu. Dan momen untuk jalur alternatif ini juga saya upload juga karena mungkin ada kawan-kawan yang penasaran bagaimana sih kondisi jalurnya, tikungannya seperti apa, tanjakannya seperti apa, kanan kirinya seperti apa, begitu kan kawan. Bahkan di beberapa video itu saya upload kondisi ketika kondisi gelap lewat di dalam hutan gitu kan kawan. Penerangannya sangat pendek sekali kan kawan. Itu sudah pernah saya upload sebelumnya kan kawan. Untuk mendukung channel kami ya terima kasih. Semoga kawan-kawan berkenan kiranya subscribe atau bahkan nge-share channel kami, selalu mengaktifkan tanda loncengnya agar kami bisa selalu bersemangat dalam update video terbaru sehingga kita bisa saling menguntungkan. Begitu kan kawan. Saya doakan kawan-kawan yang sudah subscribe semoga mendapatkan keberkahan, ridho Allah, ridho Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat dunia akhirat dan lain-lain. Kita lanjutkan perjalanan ini, nanti mungkin berapa 20 menit lagi kita akan sampai di Pasar Senduro kan kawan. Pasar Senduro itu pasar terakhir di Kecamatan Senduro, yang mana pasar itu termasuk jalur ramai menurut saya, karena kita sekarang berada di posisi jalur sepi begitu kawan-kawan. Jadi mungkin ketika kita melewati di dalam hutan, semoga tidak ada kendala dengan kendaraan kita, kesehatan kita dan lain-lain, karena memang tidak ada pembantu ketika kita ada di tengah hutan, misalnya kendaraan bocor, maka bagaimanapun kawan-kawan juga harus menuntunnya. Kira-kira panjangnya ya ini 20 kiloan ini kan kawan. Namun jangan terlalu khawatir karena memang di sini jalurnya sudah mulai ramai. Ada misalnya kendaraan pickup atau engkel atau bahkan truk yang lewat, misal kendaraan kawan-kawan mogok dan lain-lain, bisa minta bantuan kawan-kawan biar di drop ke jalur terdekat, misalnya mendekati Ranupani maka dibawa ke Ranupani, jika dekat dengan Senduro maka ke arah timur dibawa ke arah Senduro begitu kan kawan. Kita sudah hampir sampai di tempat pengecekan tiket wisatawan yang menuju Bromo, yang mana wisatawan yang berasal dari arah jalur Lumajang ya. Jadi nanti di tengah sana ada kantornya TNBTS juga, tempat pengecekan tiket wisatawan yang menuju Bromo. Tiket itu tidak berlaku bagi kita yang hanya lewat saja, yang sifatnya hanya izin melintas saja kan kawan. Jadi tiket itu berlaku untuk wisatawan yang nanti ketika sampai di Jemplang atau di Hillset atau Cafe 360 derajat yang kita lewati tadi,
dia akan turun ke daerah Padang Savana, daerah Bromo, maka dia harus membayar tiket, begitu kan. Saya ingatkan kawan-kawan jangan coba-coba untuk membohongi petugas, karena biasanya petugas lebih jeli daripada kita. Kalau seandainya ketahuan misalnya dia mau turun ke Bromo namun alasannya hanya melintas dan sampai di Bromo ketahuan, maka kawan-kawan akan didenda 2 kali lipat, begitu kan kawan. Jadi sebaiknya kawan-kawan berkata sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya memang melintas, ya melintas saja, bilang melintas. Dan jika mau berrekreasi maka bilang rekreasi dan beli tiket, begitu kawan-kawan. Titik ini kemarin ada kendaraan yang jatuh ke jurang sebelah kanan tadi kawan-kawan. Ada waktu itu truk box engkel kalau tidak salah jatuh kawan-kawan, dan sudah dilakukan proses evakuasi tadi. Ada bekas jalur evakuasinya dan kendaraannya sudah dievakuasi ya kan kawan. Ini sudah mulai agak gelap kawan-kawan, mohon maaf mungkin kameranya agak sedikit ngeblur karena ini agak sedikit berembun kawan-kawan. Jalurnya sudah mulai agak sedikit berembun, dingin di sini kawan-kawan. Jadi kamera saya agak ada tetesan air, itu kelihatan ada tetesan air ya kan kawan. Jadi itu yang membuat hasil rekaman kami tidak terlalu maksimal, mohon maaf. Mungkin di lain waktu beberapa bulan ke depan kita akan membuat atau mereview kembali jalur ini secara penuh. Ini tidak saya split kawan-kawan, tidak saya potong-potong bagian 1 bagian 2 untuk edisi video kali ini. Jadi murni ini full video, full perjalanan. Kita start dari Gubuk Lakah, nanti kita akhiri di Gubuk Lakah Kabupaten Malang, kita akhiri di Senduro Kabupaten Lumajang, begitu kan kawan. Kita sudah mendekati tempat pengecekan tiket. Nah ini kawan-kawan ada gapura ya, sebelah kiri itu adalah gedung TNBTS atau tempat pengecekan tiket wisatawan yang dari arah Lumajang. Kira-kira dari titik ini kurang 5 kilo lagi kan kawan, menuju Desa Burno atau kampung pertama setelah hutan ini kan kawan. Desa Burno itu masuk ke Kecamatan Senduro, begitu kan kawan. Kita perjalanan santai saja kawan-kawan. Nah kita sudah keluar dari hutan lindung. Kita sekarang berada di hutan produksi. Hutan produksi itu dimana pohonnya nanti ketika sudah besar akan ditebang dan akan ditanami kembali, begitu kan kawan. Kita lihat beda ya, kanan kirinya itu sudah berbeda, jenis pohonnya juga berbeda. Kalau tadi sangat rimbun sekali pohonnya, pohon tua-tua, bahkan ada yang sudah mulai kropos di bawah dimakan rayap. Kalau di sini memang hutan produksi, jadi memang pohonnya nanti akan ditebang ketika sudah diameter atau umurnya cukup dan akan digantikan dengan pohon yang baru lagi, gitu kan kawan. Karena memang dimanfaatkan untuk kayunya, begitu kan kawan. Di sebelah kiri kita itu adalah gedungnya perusahaan air minum daerah sepertinya kan kawan. Namun ini masih jauh dari perkampungan kawan-kawan. Jadi jangan beranggapan di sini sudah jalur ramai, belum. Kira-kira mungkin kurang 3 km lagi. Nanti kita akan melewati juga kawasan wisata Situ Sundari atau wisata untuk melihat pemandangan juga kan kawan. Baru setelah itu kita sampai di daerah perkampungan, begitu kan kawan. Perjalanan kita sudah hampir 1 jam atau kurang
15 detik lagi. Nah, sekarang sudah pas 1 jam perjalanan kita, dan kita sudah hampir selesai di penghujung video ini, karena kita sudah hampir sampai di daerah perkampungan Desa Burno, Kecamatan Senduro, kawan-kawan. Saya kira tidak akan saya beri tutorial, tidak akan saya perpanjang tutorial ini untuk perjalanan dari arah Kecamatan Senduronya menuju Lumajangnya ya kawan-kawan, karena sudah di sana adalah jalur utama, cukup ikuti rambu-rambu saja, maka kawan-kawan tidak akan tersesat atau kesasar, begitu kan kawan. Mohon maaf untuk kameranya sedikit ngeblur lagi karena memang kondisi agak embun, sedikit basah. Ini embunnya embun basah kan kawan, jadi seperti gerimis gitu kan kawan, namun tidak besar. Nah, ini sebelah kiri ada pepohonan, sebelah kanan itu sebenarnya dulu adalah pepohonan, tahun kemarin adalah pepohonan dan telah ditebang untuk diremajakan kembali pohonnya. Jadi pohonnya masih kecil kan kawan, sebelah kiri belum. Sebenarnya rimbun sekali kemarin itu sebelum dilakukan proses penebangan, begitu kan kawan. Kita lanjutkan perjalanan kira-kira beberapa menit lagi, kira-kira 10 menit lagi kita akan akhiri video ini, atau 10 menit lagi kira-kira kita sudah sampai di Pasar Senduro kan kawan. Semoga perjalanan ini lancar sehingga tidak ada kendala satu apapun, begitu kan kawan. Satu jam sudah berlalu perjalanan kita, kira-kira 10 menit lagi kita akan akhiri video ini kan kawan. Yang belum subscribe ya silahkan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif. Subscribe itu gratis. Nanti ketika kawan-kawan subscribe, kawan-kawan telah membantu saya untuk mengembangkan channel ini, sehingga saya semangat dalam membuat tutorial atau video terbaru yang kawan-kawan butuhkan, begitu kan kawan. Sebelah kiri kita adalah kawasan wisata Siti Sundari kan kawan. Ya, ini sudah kita lewati. Kira-kira 1 kilo lagi kita sudah sampai di perkampungan. 2 kilo lah, 2 kilo lebih kalau dari 1 kilo ya. Kita sampai di perkampungan, kita lihat di depan ada warga sekitar yang pulang dari mencari rumput untuk hewan ternaknya kan kawan. Di sini sudah mulai ramai kan kawan. Nah, ini spotnya cukup, jadi saya dahului dulu bapaknya. Nah, sebelah kiri itu ada warung kopi. Mohon maaf ini kameranya agak ngeblur lagi kan kawan, saya tidak sempat ngelap karena memang saya akui ini saya dubbing kan kawan, jadi merekam suara setelah saya rekam, begitu kan kawan. Ini kira-kira 8 menit lagi kita sampai di Pasar Senduro, atau mungkin 2 menit lagi kita sampai di perkampungan Desa Burno kan kawan. Ini kita sudah mendekati kawasan perkampungan desa pertama setelah hutan ya kan kawan. Itu kita lihat sudah ada gedung atau bangunan sebelah kanan tadi, meskipun itu masih bangunan seperti tidak berpenghuni sepertinya kan kawan. Namun ini menandakan bahwa kita sudah dekat dengan perkampungan warga, begitu kan kawan. Kita sudah sampai di perkampungan warga kan kawan. Di depan ini tikungan letter S, agak curam.
Jadi berhati-hatilah nanti di depan sedikit belok kanan kawan-kawan, kemudian melingkar ke kiri sedikit menurun. Nah, seperti ini kan kawan. Ini melingkar ini kan kawan, bukan hanya belok kiri, melingkar. Setelah selesai melingkar ini masih belum ya, lurus, kemudian belok kiri lagi. Setelah belok kiri ini ada pertigaan di bawah, karena ini agak menurun kawan-kawan. Nah, kelihatan kita ambil ke arah kiri kanan kan kawan. Kawan-kawan ikuti saja jalur ini karena jalurnya ini hanya satu kawan-kawan. Tidak perlu khawatir tersesat ya, begitu kawan-kawan. Ini kita melewati perkampungan desa Burno. Di sini kampung padat penduduk kawan-kawan. Kalau kita lihat kanan kiri itu kendaraan atau rumah-rumah warga sangat padat sekali begitu kawan-kawan. Ini jalurnya menurun kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus memperhatikan bahwa jalur ini jalur menurun atau turunan. Ya begitu kawan-kawan, ini jalur turunan. Biasanya kalau turunan itu yang rawan hanya sektor pengereman kawan-kawan, bukan di sektor engine, terutama kendaraan matic. Kalau motorsport atau bebek, ketika jalur turunan seperti ini cukup menggunakan gigi rendah saja, gigi 2 atau 1 gitu kan kawan-kawan. Jika jalur tanjakannya curam, silahkan gunakan gigi 1, baik itu naik maupun turun. Nah, kenapa kalau turun kita sarankan menggunakan gigi 1 juga? Biar ada engine brake kawan-kawan. Jadi pengereman kendaraan itu tidak murni dari roda atau dari sektor pengereman, namun juga dibantu dari sektor mesin. Dengan mengaktifkan gigi rendah, maka putaran mesin akan diperlambat dari putaran inputnya, begitu kan kawan. Dengan otomatis nanti akan saling ketika kita gunakan engine brake, maka kekuatan pengeremannya menjadi 100% begitu kawan-kawan. 5 menit lagi kita sampai di Pasar Senturo kawan-kawan. Nanti akan saya akhiri video ini. Mohon maaf jika ada salah hilaf kata saya, perkataan saya itu biasanya murni dari kesalahan pribadi saya kawan-kawan. Namun jika ada kata-kata yang bagus bisa digunakan untuk rujukan kawan-kawan, itu murni karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kan kawan. Di penghujung video kali ini saya ucapkan lagi, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang telah menyinggung hati kawan-kawan, murni dari kesalahan saya, karena manusia adalah al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Mungkin ada hilafnya tadi perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kan kawan. Di titik ini kita sudah hampir melewati penghujung desa Burno. Jadi hampir melewati perbatasan desa Burno nanti, atau kita keluar dari desa Burno kawan-kawan. Itu tandanya berarti video kita sudah hampir selesai kawan-kawan. Video kita sudah hampir saya akhiri karena perjalanannya sudah mulai dekat, begitu kawan-kawan. Ini tikungannya seperti letter S, sekarang belok kiri memutar kawan-kawan, kemudian lurus sebentar. Ini masih memutar, kemudian lurus sebentar, dan sekarang belok kanan, begitu kawan-kawan. Tapi turunannya di posisi ini tidak terlalu curam kawan-kawan, landai lah kawan-kawan. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang, seperti itu kawan-kawan. Di depan tikungan tajam, belok kanan kawan-kawan, pelan-pelan saja ini. Nah, kemudian kita melingkar sekarang ke arah kanan, kemudian melingkar ke arah kiri. Di depan sana ada kafe ya kawan-kawan.
tidak terlalu terlihat dari sini. Nanti di depan ada atau kelihatan kafe tersebut, bisa digunakan untuk refreshing, bersantai-santai ria. Nah, itu di depan banyak lampu-lampu, itu adalah kafe. Pintu masuknya yang barusan kita sebutkan di atas kan kawan, di sini adalah pintu keluarnya. Kita sudah keluar dari Desa Burno, sekarang murni kita berada di Kecamatan Senduro kan kawan. Mohon maaf ada salah kata kami. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.